Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Hani Romadiningrum dan teman saya. Saya Nova Oktaviani Hadinata. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai rancangan bisnis model kanvas tentang Kuepia skripsi guna memenuhi tugas mata kuliah web bisnis sebagai tugas ujian tengah semester kami. Semoga apa yang kami sampaikan mudah dipahami. Terima kasih. Oke, kita mulai saja materinya. Yang pertama, bisnis model kanvas Kuepia skripsi. Kenapa kami memakai nama Kuepia skripsi? Yang pertama, latar belakang memilih usaha Kuepia adalah Kuepia adalah kue tradisional yang dikenal di daerah-daerah di Indonesia. Semua kalangan bisa menikmati kue yang memiliki rasa manis ini. Selain rasanya yang bisa dinikmati semua kalangan, Kuepia juga dibuat dari bahan-bahan yang mudah didapat seperti tepung terigu, gula halus, air, dan garam. Untuk isiannya yang paling umum digunakan adalah isian kacang hijau. Namun, Kuepia yang kami kembangkan sebagai usaha ada memiliki beberapa varian rasa seperti susu, keju, dan coklat. Asal muasal nama Pia skripsi. Kenapa namanya Pia skripsi? Itu karena nama Pia skripsi kami ambil karena adanya tugas dalam mata kuliah kewirausahaan. Di samping itu, skripsi juga menggambarkan proses yang kami lewati dalam memilih usaha ini. Layaknya skripsi, kami juga melakukan penelitian, pengamatan error trial, hingga diterima oleh masyarakat dan diproduksi dalam jumlah yang cukup banyak. Yang ketiga, ada proses pemilihan produk Pia. Kenapa sih kita pilih produk Pia? Proses yang kita lakukan yang pertama, 1. Kami melakukan pengamatan melalui Google Trend. Di sana kita bandingkan dengan pencarian bakpao, dan ternyata Pia merupakan makanan yang lebih digemari daripada bakpao itu sendiri. Yang kedua, ada pengamatan di lingkungan sekitar. Apakah lingkungan sekitar wilayah kami ini memiliki minat yang tinggi untuk kue Pia atau tidak? Yang ketiga, ada pengamatan pada rival produk. Di sini kami mengamati rival produk kami, yaitu sesama Pia, namun beda brand, sehingga kami mengamati apa sih yang bisa kami ATM-kan atau kami amati, tiru, dan modifikasi untuk produk kami ini. Yang keempat, inovasi dalam rasa. Karena biasanya Pia itu kebanyakan kacang hijau dan tidak semua orang suka kacang hijau, jadi inovasi rasa itu perlu dan sangat diperlukan. Di sini kami mengambil 3 varian rasa lain, yaitu susu, coklat, dan keju. Yang kelima, membuat sampel produk. Dengan sampel produk ini kita bisa tahu apakah orang-orang di sekitar kita ini memiliki minat untuk produk kita ini, dan agar bagaimana masyarakat itu tahu bagaimana rasa produk kita ini, apakah layak dijual atau tidak. Kemudian yang keenam, ada membuat nama brand. Setelah proses itu semua tadi, kita harus menentukan nama brandnya. Kenapa? Agar masyarakat lebih mudah mengingat bakpia kita itu namanya bakpia skripsi. Oh, gitu. Yang ketujuh, membuat promosi penjualan produk dengan membuat sampel sudah termasuk untuk mempromosikan. Terus kita bikin konten di web atau media sosial lainnya untuk memperkenalkan apa itu Pia skripsi.
Materi selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Mbak Nova. Silahkan. Terima kasih Mbak Hani. Ya, materi yang berikutnya adalah mengenai pengertian bisnis model kanvas. Apa sih bisnis model kanvas itu? Bisnis model kanvas atau BMC adalah suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas lukisan, agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. Model ini digunakan untuk menjelaskan, memvisualisasikan, menilai, dan mengubah suatu model bisnis agar mampu menghasilkan kinerja yang lebih optimal. Berikut adalah gambaran atau kerangka mengenai bisnis model kanvas untuk kue pia skripsi. Terdapat 9 elemen yang harus ada dalam membuat bisnis model kanvas. Berikut akan kami paparkan satu persatu setiap elemennya. Yang pertama ada customer segment. Apa itu customer segment? Customer segment itu adalah target pasar. Jadi siapa saja yang kita targetkan untuk pemasaran kue pia ini? Ada dari berbagai macam kalangan usia, mulai dari balita, remaja, dewasa, hingga orang tua, semua suka kue ini. Yang kedua ada pelanggan dari luar kota atau pemburu oleh-oleh. Yang kedua ada value proposition atau proposisi nilai. Apa saja nilai dari pia ini? Yang pertama, kelebihan dari kue pia ini adalah merupakan jenis makanan ringan yang disajikan dengan berbagai rasa, yaitu susu, coklat, dan keju, dan tidak terpaku pada satu rasa saja. Yang kedua, menggunakan bahan baku yang halal, berkualitas, dan sehat, karena tidak menggunakan bahan pengawet. Yang ketiga, kue pia bisa bertahan lama karena melalui proses pengovenan. Yang ketiga ada channel atau saluran. Bagaimana masyarakat tahu tentang pia ini? Masyarakat tahu informasi pia ini dari berbagai media sosial seperti Facebook, Instagram, status WhatsApp, website dari pia skripsi sendiri, dan kemudian dari mulut ke mulut yang sudah pernah merasakan enaknya pia skripsi. Yang keempat ada customer relationship atau kemitraan pelanggan. Bagaimana cara membentuk relasi yang sangat dekat ke pembeli agar selalu membeli kue pia yang kita jual atau royal kepada pia skripsi ini? Yang pertama ada kontak melalui media sosial. Yang kedua update produk. Yang ketiga ada pemberian diskon. Yang kelima adalah revenue streams atau arus pendapatan. Bagaimana sih usaha ini akan mendapatkan uang atau keuntungan, yakni dengan penjualan kue pia itu sendiri dan pembelian bahan baku secara berkala dalam jumlah besar, sehingga mendapatkan diskon pembelian bahan baku. Itu beberapa keuntungan yang didapatkan. Yang keenam, tentang key resources atau sumber daya utama. Apa aja sih sumber daya utama dalam membuat kue pia skripsi ini? Yang pertama yang pasti adalah aset produksi, yakni peralatan-peralatan produksinya seperti oven, loyang, kemudian meja untuk produksi, timbangan, dan lain-lain. Ada karyawan juga, ada modal untuk usahanya, ada alat transportasi untuk proses penjualan kue pia skripsi, kemudian ada akun sosial media yang digunakan untuk bahan promosi. Ya, yang ketujuh tentang key activities atau aktivitas utama. Apa saja sih aktivitas utamanya? Yang pertama, kita harus stok bahan baku dulu nih. Jadi sebelum memproduksi kita harus memiliki bahan bakunya terlebih dahulu. Kemudian proses produksi, mengolah dari bahan baku menjadi kulit pia. Kemudian proses pembuatan isinya, setelah kulit dan isi ada, baru kita bentuk menjadi pia. Kemudian setelah terbentuk menjadi semua pia, baru kita oven untuk proses pematangannya.
Setelah pianya matang, kemudian ada proses pengemasan kue pia skripsi dengan memberikan label supaya konsumen tahu mengenai produk yang akan kita jual. Setelah proses pengemasan, berikutnya adalah proses pemasaran dan penjualan. Yang kedelapan adalah key partner, yaitu mitra utama. Siapa aja sih partner-partner yang akan mensupport bisnis kita agar menjadi lebih baik? Yang pertama adalah supplier bahan baku, tempat kita membeli bahan baku. Yang berikutnya adalah toko oleh-oleh, rumah makan, kantin-kantin perkantoran, atau toko-toko kue yang akan kita titipkan kue pia skripsi ini. Dan yang terakhir, yakni yang ke-9, mengenai cost structure atau struktur biaya. Biaya-biaya apa saja sih yang keluar untuk membuat kue pia skripsi ini? Di antaranya adalah biaya pembelian bahan baku, biaya produksi, termasuk di dalamnya adalah biaya listrik dan juga biaya air. Kemudian ada biaya tenaga kerja dan biaya perawatan aset produksi seperti oven, loyang, timbangan, maupun kompor. Demikianlah presentasi mengenai 9 elemen yang harus ada di dalam bisnis model kanvas. Semoga penjelasan ini dapat membantu teman-teman bila akan membuat kerangka bisnis model kanvas. Kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih banyak telah menonton video kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dengan video-video berikutnya.